Perkenalkan, saya Anvi Ginahara dengan NIM 222100302. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Alma-Ata Yogyakarta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perbankan Syariah. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Najib Jauhar, SSOS, SHI, MSI, MSc. Video ini berisi tentang pengimplementasian Pancasila dengan salah satu kasus di Yogyakarta yang berjudul Keributan Karyawan Migacuan dengan Ojol di Yogyakarta, tepatnya di Kota Baru. Bahasan yang pertama adalah latar belakang kasus. Kenapa kasus tersebut bisa sampai menggegerkan publik di Instagram maupun Twitter? Permasalahannya apa? Kesalahan pada masalah dengan pesanan dan antrian yang diserobot oleh pelanggan offline. Kemudian dari manajemen itu sudah diganti makanannya, tetapi mungkin karena kesalahan ojol yang menunggu lama dan antriannya diserobot oleh pelanggan, kemudian dari pihak ojol menendang kursi lalu ada suara atau perkataan yang tidak pantas dari ojol sehingga memicu kesalahpahaman. Yang kedua adalah kronologi kasus. Bagaimana asal mula keributan tersebut? Keributan yang terjadi pada Sabtu 13 November 2021 lalu itu terjadi pada cabang Migacuan yang terletak di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Awalnya keributan diduga terjadi lantaran buruknya sistem pelayanan yang menyebabkan keributan antara pihak karyawan dengan pihak driver ojek online. Diketahui, outlet Migacuan memang selalu ramai hingga menyebabkan antrean panjang, baik itu antrean offline maupun online. Saat ada antrean panjang tersebut, terdapat ojol yang antreannya di sela karyawan Migacuan untuk mendahulukan antrean offline. Mengetahui adanya hal tersebut, pihak ojol yang diketahui sudah menunggu lama itu tidak terima dengan adanya kejadian tersebut. Sehingga terjadilah keributan antara driver ojek online dengan karyawan Migacuan. Akibatnya, outlet Migacuan yang terletak pada daerah Kota Baru, Yogyakarta tersebut dipasang garis polisi dan sementara warung makan mie tersebut ditutup lantaran adanya pembenahan dari berbagai aspek. Terus, bagaimana masalah tersebut bisa selesai? Diketahui pihak manajemen Migacuan juga sudah bersedia untuk memperbaiki sistem pelayanan dan juga sistem antreannya agar tidak terjadi lagi hal yang serupa dan diharapkan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Kedua belah pihak antara ojol dan pihak Migacuan juga diketahui sudah melakukan mediasi dan tidak memperpanjang masalah yang sempat ramai di perbincangan tersebut dan sudah mengambil jalur damai. Permasalahan tersebut juga dipastikan sudah selesai dan sudah tidak dipermasalahkan kembali. Lalu bagaimana tindakan yang diambil oleh pihak Migacuan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki pelayanan yang sempat dipermasalahkan? Dengan adanya masalah tersebut, pihak Migacuan tidak hanya diam, mereka memperbaiki sistem antrean, di mana antrean pihak ojol dan antrean pihak pelanggan offline dipisahkan, sehingga dengan upaya tersebut akan meminimalisir terjadinya kericuhan yang sama. Dapat kita ketahui bahwa sampai sekarang di tahun 2023, Migacuan dimanapun itu udah berpisah antara antrean ojol dan antrean pelanggan offline. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara Pancasila dengan kasus tersebut. Salah satu sifat masyarakat Indonesia yang dikenal oleh negara lain adalah sifat keramahan dan kesabarannya. Contoh perilaku keramahan masyarakat Indonesia yang sering terjadi adalah keramahan masyarakat terhadap orang baru, terlebih kepada para turis asing yang datang ke Indonesia. Para turis asing banyak yang merasa bahwa masyarakat Indonesia sangat ramah, membuat mereka merasa nyaman ada di Indonesia, sehingga para turis tersebut betah berada di Indonesia. Selain keramahan, masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kesabarannya. Salah satu contoh sifat kesabaran masyarakat Indonesia terlihat pada budaya antri-mengantri. Budaya antri-mengantri yang terjadi di Indonesia bisa terbilang sudah berjalan dengan baik. Budaya antri-mengantri di Indonesia juga memperlihatkan perilaku kesabaran dari masyarakat Indonesia.
Meskipun terdapat masyarakat Indonesia yang masih belum menanamkan sifat sabar terhadap budaya antri mengantri ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sejatinya perlu mengimplementasikan budaya antri mengantri kepada semua. Selain melatih kesabaran, budaya antri mengantri menurut Witnet News memiliki manfaat lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbiasa bersabar. Contohnya rela mengantri dengan tertib meskipun antrian sangat panjang dan lama. Yang kedua, belajar menghormati dan menghargai hak orang lain. Contohnya, mereka yang datang terlebih dahulu untuk mengantri berhak mendapatkan gilirannya terlebih dahulu. Yang ketiga, terbiasa berperilaku sopan, tertib, dan rapi. Contohnya, sopan saat menegur orang yang langsung menyerobot, tertib dan rapi saat mengantri, tidak langsung menyerobot antrian orang lain. Yang keempat, terbiasa berani menegur orang yang berbuat salah. Contohnya, dengan berani menegur secara baik-baik dan sopan orang yang menyerobot antrian. Dilihat dari penjelasan manfaat dari membiasakan budaya antri di atas, terdapat hubungan antara budaya antri mengantri dengan Pancasila. Manfaat sifat sabar, menghormati, dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan, tertib, dan rapi dalam budaya antri mengantri merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dahulu datang untuk mengantri. Selanjutnya, sikap menghormati dan menghargai hak orang lain, berani menegur orang yang berbuat salah, berperilaku sopan, tertib, dan rapi dalam budaya antri mengantri merupakan cerminan sikap yang beradab dari nilai Pancasila, sila kedua. Jadi, mulai sekarang, budayakan antri mengantri dan jangan pernah menyerobot antrian orang lain. Jangan lupa juga menegur orang lain saat orang lain berbuat salah. Misalnya, menyerobot antrian orang lain yang datangnya lebih dulu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.